البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah al-Jurumiyah. Sekarang kita akan masuki awal daripada pembahasan al-mansubat minal asma, isim-isim yang mansub. Kata beliau di situ babul maf'ul bih. Perhatikan bab seputar maf'ul bih. Maf'ul bih ini seringnya diterjemahkan yang terkenai perbuatan, yang terkenai suatu perbuatan. Kalau diterjemahkan biasanya yang di. Adapun kalau fa'il itu yang me, itu bedakan. Nah, yang di sama yang me. Yang melakukan perbuatan namanya fa'il, yang dikenai perbuatan namanya maf'ul. Dan hukum asalnya antum harus bisa memahami secara langsung. Hukum asal maf'ul bih mansub. Jadi enggak ada maf'ul bih yang marfu' wala majrur, mansub. Jadi kalau antum jumpai kok maf'ul bih kok marfu' atau majrur, itu menyelisih hukum asal. Kita lihat wa huwal ismul ladzi yaqa'u 'alal fi'lu, yaitu isim yang terkenai padanya perbuatan. Jadi dia terkenai perbuatan, itu namanya maf'ul bih. Nahwu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Contohnya darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Sekarang Zaid terkenai perbuatan atau tidak? Terkenai perbuatan pukulan, itu namanya maf'ul. Siapa yang melakukan pemukulan? Tu. Dhamir ta, ana. Darabtu. Berarti ta itu nanti dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Sudah kita lewati dulu dalam Jurumiyah ya. Jadi ingat, Zaidan pastikan maf'ul bih. Kenapa? Terkenai perbuatan. Apa perbuatannya? Pemukulan. Selesai. Wa raqibtul farasa, dan aku mengendarai kuda. Kuda terkenai perbuatan atau tidak? Ayo, terkenai perbuatan apa? Ayo, dikendarai. Paham ya? Siapa yang mengendarai? Aku. Berarti pelakunya raqibtu, ta itu, ta fa'il namanya, dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Mahum soal ini caranya? Abdullah mahum? Jadi di situ al-farasat sebagai apa? Maf'ulun bih. Wattaqullaha. Wattaqullaha, ittaqullaha, ittaqu di sini fi'il amr. Perintah untuk bertakwa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah taala apa? Ditujukan kepada Allah taala apa? Ketakwaan. Berarti maf'ul bih. Lafdzul jalalah Allah maf'ulun bih. Kita ngomongnya lafdzul jalalah ya. Jangan Allah itu ya, kita lewati karena Allah tidak disifati dengan marfu', mansub, majrur, tapi lafadznya yang kita i'rab. Sehingga kalau kita mengi'rab lafaz seperti itu jangan Allah itu jangan, tapi lafdzul jalalah Allah. Paham ya? Lafdzul jalalah Allah itu lafaz yang mulia Allah itu. Naam. Ittaqu mana fa'ilnya? Ingat-ingat dilihat itu ittaqu berarti kalian. Wawu di situ dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alif al-fariqah. Alifnya al-fariqah. Mahum soalnya ya? Wa yuqimunas salata, wa yuqimunas salata, as-salata maf'ulun bih. Mereka menegakkan salat dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Apa yang ditegakkan? Salat. Siapa yang menegakkan salat? Mereka. Berarti yang di maf'ul bih. Paham belum? Yang ditegakkan apa? Berarti apa? Maf'ulun bih. Siapa yang menegakkan salat? Mereka. Berarti yuqimuna wawu di sini dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wan nun alamatur rafa'. Ingat alamatur rafa' nunnya bukan iwadun ini tanwin. Itu kalau iwadun ini tanwin itu pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Tapi nun yang ada pada amsilatul khamsah atau yang ada pada al-af'alul khamsah, nunnya adalah alamatur rafa'. Wa alamatur raf'ihi thubutun nun. Ingat ya. Naam, seperti itu. Berikutnya wa huwa ala qismain. Maf'ul bih itu terbagi menjadi dua, dhahir wa mudmar. Dhahir itu yang nampak, bukan dhamir. Yang kedua dhamir, kata ganti, bentuknya kata ganti. Dan dhamir ini mabni, sehingga enggak boleh antum nanti i'rabnya dhamirun muttasilun mansub, enggak boleh. Kalau mabni enggak boleh mansub wala marfu wala majrur, tapi fi mahal. Ingat-ingat ya. Kalau antum meng-i'rab sesuatu yang mabni,
Jangan pernah antum mengatakan marfu' mansub majrur, keliru. Tapi fi mahalli. Mabniyun 'ala sukun, mabniyun 'ala dhamm, mabniyun 'ala al-fathi, mabniyun 'ala kasri fi mahalli raf'in au fi mahalli nasbin au fi mahalli jarrin. Ini ungkapan yang perlu direnungi dan perlu diperhatikan ya. Jadi enggak boleh antum mengungkapkan pada isim-isim atau fi'il yang mabni marfu' wala mansub wala majzum atau majrur, enggak boleh. Tapi bolehnya fi mahal. Mahum soalnya nih ya caranya ya. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Fadzahiru ma taqaddama dzikru. Yang zahir sebagaimana sudah kita lewati penyebutannya. Mana contohnya darabtu Zaidan. Zaidan zahir enggak itu? Zahir nampak. Enggak perlu apa? Qarinah lagi. Enggak perlu penunjuk lagi, langsung Zaidan maf'ul bih. Wal mutmaru qisman, sedangkan yang dhamir, yang bentuknya dhamir, yang bentuknya kata ganti itu ada dua. Pertama muttasil. Dhamir yang muttasil, dhamir yang bersambung. Nahwu akramani wa akhwatihi. Ucapan akramani wa akhwatihi, bagaimana maksudnya ini? Yang sudah antum hafal itu. Akramani, akramana, akramahu, akramahuma, akramahum. Akramaka, akramakuma, akramakum. Akramaki, akramakuma, akramakunna. Nah, itu namanya akhwatnya. Jadi antum paham itu akramani wa akhwatihi, paham ya? Akramani wa akhwatihi itu paham soalnya ya? Nah, tinggal antum urutkan akramani, akramana, akramaka, akramakuma, akramakum itu akhwatnya. Akramaki, akramakuma, akramakunna, akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna. Itu namanya akhwatnya akramani. Paham belum? I'rabnya bagaimana? Akrama fi'lun madhin mabniun al-fathi la mahala min i'rab. Wan nun nunul wiqayah. Nunnya apa? Nunul wiqayah harfun mabniun ala kasri la mahala min i'rab. Wal ya di situ syahidnya ya akramani dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham salah ya? Paham salah ya? Fa'ilnya mana Ustaz akrama? Fa'ilnya di dalam akrama itu ada fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Mahum salah ini Bang? Mahum? Ewa, kata pahami baik-baik ucapan wa akhwatihi, harus paham itu ya. Jangan sampai gagal paham. Wa munfasilun nahwu iyaya wa akhwatihi. Ada juga ternyata apa? Dhamir munfasil yang fi mahli nasbin maf'ul bih itu loh. Apa itu? Iyaya dan saudara-saudara perempuannya. Apa maksudnya ini? Ya seperti tadi itu. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Paham ya? Itu namanya apa? Akhwatnya. Jadi dhamirnya yang mana yang sahih? Ternyata dhamirnya yang sahih itu iya saja. Iyyaka na'bud. Contohnya ini barakallahu fiikum, perhatikan. Iyyaka na'bud. Ini kita pakai lafaz iyyaka ya. Nah, iyyaka na'bud. Iyyaka ini ternyata yang sahih, dhamirnya itu iya saja, ini saja. Semuanya. Iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Itu semuanya yang sahih, dhamirnya iya saja. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kafnya, ya-nya, ha-nya, apa tulisan i'rabnya? Kita katakan kafnya ini namanya harful khitab. Kafnya ini namanya apa? Harful khitab. La mahalla min al-i'rab. Haknya harfun ghaib. Harfu ghaibin, ghaib. La mahalla min al-i'rab. Paham ya? Nah, kalau ya-nya apa ya-nya? Harfu takallum. La mahal i'rab. Lah terus bagaimana i'rabnya yang mana? Iya, dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahall nasbin maf'ul bih muqaddam. Fi mahall nasbin maf'ul bih muqaddam. Iyyaka na'budu. Karena aslinya na'buduka aslinya. Cuman sudah kita lewatin kaidahnya, kalau maf'ul bih itu aslinya diakhirkan diawalkan. Diakhirkan. Nah, ketika antum jumpai maf'ul bih kok diawalkan, ada maksud tertentu di situ. Apa maksudnya? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, itu memberikan faedah pembatasan. Berarti iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu lah kami menyembah.
bukan kepada yang lain lagi. Pembatasan atau tidak? Pembatasan. Beda kalau antum kasih di sini maf'ul bihnya. Ini lihat ini. Na'buduka. Na'buduka, kami menyembahmu. Bisa enggak menyembah yang lain? Mungkin enggak? Mungkin. Tapi karena maf'ul bihnya antum awalkan iyyaka na'budu, berarti ada faedah apa namanya? Hasr. Kaidahnya taqdimu ma haquhu ta'khir yufidu al-hasr. Paham ya? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Contohnya antum makan, antum minum. Minum dulu baca bismillah atau bismillah dulu? Seharusnya jar majrur diakhirkan atau diawalkan seharusnya? Diakhirkan. Di sini malah antum dahulukan. Bismillah baru minum. Bismillah baru makan. Berarti ada faedah pembatasan. Maksudnya apa? Kami tidak makan dan kami tidak minum kecuali dengan menyebut namamu ya Allah. Pembatasan itu. Paham belum makna pembatasan ini? Ewa. Jadi ingat ya, yang sahih dhamir munfasilnya yang iya ya iyana iyyaka iyyaki iyyakuma iyyakunna iyyahu iyyaha iyyahuma iyyahum iyyahunna. Yang sahih dhamirnya mana? Iya saja. As-sahih anna ad-dhamira iya faqat. Itu kesimpulannya. As-sahih anna ad-dhamira iya faqat. Wa amma lawahid fahiya hurufun tadullu 'ala al-murad. Adapun lawahik itu apa sih lawahik? Lawahik itu mengikuti ya, mengikuti kaf, ya, ha, ini cuma sekedar huruf yang menunjukkan apa yang diinginkan. Paham ya? Seperti itu aja. Wa illa sudah kita lewati yang sahih iya. Karena ada pendapat yang mengatakan total itu dhamir munfasil itu. Iyyaka, dhamirun munfasilun mabniun al-fathi fi mahali nasbin. Langsung ada yang i'rab seperti itu. Tapi yang sahih bukan semuanya itu iya saja. Mahum? Ayo na'am. Kita lihat lagi, wa qad taqaddama dzalika fi fasl mutmar, dan sungguh telah kita lewati pada pembahasan seputar dhamir. Sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian berikutnya wal aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fa'il, hukum asalnya maf'ul bih itu, hukum asalnya itu terletak di belakang setelah fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Darabtu Zaidan, bukan Zaidan darabtu. Itu hukum asalnya seperti itu. Paham soalnya? Nah, disebutkan situ barakallahu fikum hukum asalnya wal aslu fi, hukum asal maf'ul bih itu an yata'akhkhara 'anil fa'il. Dia itu diletakkan di akhir daripada fa'ilnya. Nahwu wa warita Sulaimanu Dawuda. Ya kan? Dan Sulaiman wariskan kepada Dawud. Sekarang Dawuda maf'ul bih bukan? Maf'ul bih. Diakhirkan atau diawalkan itu? Diakhirkan. Fi'il, fa'il, maf'ul bih itu urut-urutannya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kenapa menghafal urut-urutan seperti ini? Karena nanti antum biar enggak bingung kalau ada lafaz barakallahu fikum mutaakhir lafdzan wa rutsbatan, mutaqaddim lafdzan wa rutsbatan. Lafdzan secara lafaz, rutsbah secara urutan. Paham belum? Lafdzan secara lafaz, rutsbah secara urutan. Jadi kadang-kala antum jumpai itu kan dengar itu ini mutaqaddim lafdzan duna rutsbah. Ini didahulukan secara lafaz bukan secara urutan. Ya, fungsinya menghafal urutan, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, itu hukum asalnya. Wa qad taqaddama 'ala al-fa'il jawazan, terkadang masyaallah terkadang maf'ul bih itu malah mendahului fa'il. Jawazan, apa jawazan maksudnya? Boleh-boleh saja. Boleh mendahului, boleh diakhirkan. Itu terkadang gitu loh. Paham belum? Jadi ada yang wajib mendahului fa'il, ada yang terkadang apa? Boleh mendahului, boleh enggak gitu loh. Kita lihat. Nah, wa wujuban, bahkan wajib juga ada. Ya, mana contohnya yang wajib? Mana contohnya yang jawaz? Ya. Yang jawazan contohnya apa yang jawazan? Yang jawazan itu contohnya barakallahu fikum disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain ketika apa? Ketika tidak ada penghalang untuk didahulukan. Kalau enggak ada penghalang mau dibolak-balik pun enggak masalah. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Contohnya yang tidak ada penghalang. Nah, contohnya seperti ini. Qatala Muhammadan Zaidun. Ini antum dahulukan fa'ilnya atau maf'ul bihnya ini? Maf'ul bih kan, ini dahului kan? Ini kenapa kok boleh? Kenapa boleh? Karena enggak ada penghalang, boleh bolak-balik. Qatala Muhammadan Zaidun boleh, qatala Zaidun Muhammadan boleh. Karena tahu siapa pembunuh, siapa yang dibunuh. Kecuali kalau ada iltibas. Kalau ada iltibas, ada kesamaran antara pelaku dan yang kenai perbuatan, antara fa'il dan maf'ul bih ada iltibas, wajib mendahulukan fa'ilnya.
Contohnya yang iltibas. Qatala Musa Isa. Nah, ini enggak boleh bolak-balik. Antum harus meniatkan maf'ul bihnya mesti akhir sudah. Karena enggak ketahuan siapa pembunuhnya, siapa yang dibunuh. Qatala Musa Isa. Kenapa kok ada iltibas? Li adami dhuhuril harakah, karena enggak nampaknya harokat. Nampak enggak harokatnya? Nampak enggak? Enggak nampak. Antum kalau enggak nampak, enggak tahu mana fa'il mana maf'ulnya. Di sini wajib mendahulukan apa? Fa'ilnya, enggak boleh dibolak-balik. Kalau ini jelas, nampak dari harokatnya. Enggak mungkin Muhammadan katakan fa'il. Qatala Muhammadan Zaidun. Mana fa'ilnya? Pasti Zaid marfu. Bolak-balik pun enggak ada iskal. Qatala Muhammadun Zaidan, qatala Zaidan Muhammadun, atau qatala Muhammadan Zaidun, qatala Zaidun Muhammadan, enggak ada iskal. Orang tahu dengan harokatnya, tahu itu maf'ul, itu fa'il. Tapi kalau ini qatala Musa Isa. Qatala Musa Isa. Boleh enggak dibolak-balik ini? Enggak boleh, karena orang tahunya ya Musa itu fa'il, Isa maf'ul. Kalau untuk bolak-balik enggak bisa karena harokatnya enggak nampak. Kecuali ada apa? Ada qarinah. Kalau ada qarinah boleh dibolak-balik walaupun harokatnya tidak nampak. Contohnya Arda'atil Sughra al-Kubra. Apa artinya? Yang besar itu menyusui yang kecil. Ini dibolak-balik harokat nampak pun orang paham. Yang menyusui itu yang besar menyusui yang kecil atau yang kecil menyusui yang besar? Yang besar menyusui yang kecil, dibolak-balik orang enggak ada iskal ini karena ada qarinahnya. Arda'at as-sughra al-kubra. Qarinahnya apa? Qarinahnya yang ma'ruf yang kubra itu yang menyusui yang sughra itu loh. Yang besar itu menyusui yang kecil. Menyusui ya, bukan menyusui ya, menyusui. Bedakan. Berarti dibolak-balik enggak ada iskal ya karena ada tandanya. Contoh yang lain yang ada tandanya, ya wah, contohnya ini. Banyak juga contoh-contoh seperti itu ya. Qatalat. Nah, barakallahu fikum. Musa Salma. Ayo, ini qatalat Musa Salma, boleh enggak dibolak-balik? Kita katakan boleh. Kenapa boleh? Ya jelas pelakunya jelas Salma pembunuhnya karena qatalat ada tak apa? Ta'utanis sakinah, enggak mungkin Musa pelakunya karena Musa kan laki-laki. Dibolak-balik pun enggak ada iskal. Qatalat Musa Salma, qatalat Salma Musa enggak ada iskal. Tapi kan harokatnya enggak nampak Ustaz, tapi kan ada qarinah. Apa qarinahnya? Qarinahnya ta'utanis sakinah ini menunjukkan bahwa pelakunya ya Salma, jelas. Karena Salma perempuan. Tandanya mana? Ta'utanis sakinah itu. Kalau tanpa ta'utanis sakinah barulah nanti bisa memastikan Musa yang bunuh gitu loh. Paham belum? Namanya qarinah. Tapi kalau enggak ada qarinah seperti ini, qatala Musa Isa. Apa kalau seperti ini keadaannya? Wajib mendahulukan fa'il daripada maf'ulun bih. Mahum insyaallah. Li adami dhuhuril harakah karena harakatnya enggak nampak. Jadi contohnya situ yang jawazan ini ya, yang jawazan tadi contohnya qatala Muhammadan Zaidun. Situ belum ada contohnya tapi antum lihat sendiri contohnya. Wa wujuban, dan wajib mendahulukan kapan tadi? Ini. Idza hasala. Nah, barakallahu fikum afan. Yang wujuban ini, yang wajib mendahulukan ini apa? Kalau untuk dalam rangka membatasi fa'il. Membatasi fa'il. Bagaimana membatasi fa'il maksudnya? Ingat-ingat, sudah kita lewati dulu termasuk alat untuk membatasi namanya apa? Adatul hasr. Alat yang digunakan untuk membatasi namanya apa? Namanya adatul hasr. Contohnya innama. Innama itu kan hanya saja. Berarti membatasi enggak? Batasi. Innama qatala Muhammadan Zaidunah. Kalau dalam rangka tujuan membatasi pelakunya, pasti Muhammadan wajib dahulukan. Artinya apa? Hanya saja yang bunuh Muhammad itu adalah Zaid, bukan orang lain. Berarti atau membatasi pelakunya. Pelakunya itu enggak ada orang lain kecuali Zaid. Berarti atau membatasi pelakunya. Nah, kalau membatasi pelakunya seperti ini, wajib didahulukan maf'ulnya. Innama qatala Muhammadan Zaidun. Hanya saja orang yang bunuh Muhammad adalah Zaid. Orang lain ada enggak? Enggak ada, membatasi. Paham ya? Kalau dibatasi fa'ilnya, maka maf'ulnya harus didahulukan. Wa qad taqaddama 'ala al-fi'l wal fa'il kama taqaddam fi babil fa'il. Dan sungguh kita lewati dalam babul fa'il. Sudah kita lewati dulu babul fa'il ya.
Maf'ul bih terkadang malah mendahului fi'il dan fa'ilnya di depan langsung itu. Ya kan? Seharusnya kan maf'ul bih setelah apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi terkadang ada juga maf'ul bih malah mendahului fi'il dan fa'ilnya itu loh, di depan itu. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya yang apa maf'ul bih mendahului apa? Mendahului fi'il dan fa'ilnya. Apa contohnya? Contohnya pertanyaan man darabta? Man darabta? Siapa yang kamu pukul? Siapa yang kamu pukul? Darabta fi'il fa'il bukan? Yang jawabannya apa? Darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Zaidan ini kedudukan seperti man. Antum bisa bingung kalau mengi'rab isim istifham itu dilihat jawabannya. Dengan jawabannya akan nampak man itu Zaidan kedudukannya. Berarti man bagaimana isim istifham mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Taunya dari mana Ustaz? Dari jawabannya. Man darabta? Darabtu Zaidan. Kaifa haluka? Hali khairun. Khairun sebagai apa? Hali khairun. Keadaanku adalah bagus. Khairun sebagai apa? Khobar. Berarti kaifa haluk, kaifanya fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Taunya dari mana? Jawabannya. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Berarti raqiban hal ini kedudukan seperti kaifa. Tahu dari mana jawabannya tadi itu? Kaifa ja'a Zaidun? Ja'a Zaidun raqiban. Bagaimana datangnya Zaid? Datangnya Zaid dalam keadaan berkendaraan. Dalam keadaan berarti itu apa kemarin? Hal. Paham ya? Jadi kadang antum mengi'rab isim istifham itu enggak usah bingung-bingung. Lihat jawabannya. Man darabta? Siapa yang kamu mukul? Jawabnya otomatis darabtu Zaidan. Aku mukul Zaid atau mukul yang lain. Tapi kan ketahuan dengan jawaban itu. Paham belum? Nah, ini berarti mendahului apa? Man sini maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'ilnya. Berarti apa jawabannya? Apa berarti istilahnya kaidahnya kok tahu? Apabila maf'ul bihnya itu punya sadrul kalam. Nah, idza kana al-maf'ul bih lahu sadrul kalam. Kalau maf'ul bihnya punya hak didahulukan seperti istifham seperti ini wajib didahulukan. Enggak boleh ya akhi darabta man. Dibalik itu enggak boleh. Antum ketemu orang Arab ketemu darabta man, orang tertawa orang Arab. Orang Arab langsung ngomongnya langsung jelas. Man darabta. Istifham itu punya hak saudara namanya. Hak saudara hak dahulukan, enggak boleh diakhirkan. Antum balik orang tertawa semua. Ya akhi haluka kaifa? Balik gitu. Antum ketemu orang Arab, haluka kaifa? Tertawain. Kalau enggak percaya buktikan nanti ketemu orang Arab. Haluka kaifa ya akhi? Paham dia cuman keliru. Yang tepat kaifa halu? Man anta ya akhi? Siapa kamu? Itu benar kalau antum anta man. Kamu siapa? Paham ya? Itu ya benar juga kalau secara bahasa, tapi secara peletakan keliru. Anta man ya akhi, anta man. Kamu siapa? Karena man itu isim istifham. Isim istifham punya apa? Hakus saudara. Hakus saudara itu hak didahulukan. Karena hak didahulukan enggak boleh diakhirkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi itu kesimpulannya ya. Yang terakhir, wa minhu ma'udbira amilhu jawazan nahwu qalu khairan. Kadangkala ada juga yang disembunyikan amilnya. Maf'ul bihnya ada, amilnya disembunyikan. Contohnya ini, jadikan satu contoh aja ini. Ini. Man darabta Zaidan. Antum sembunyikan apa? Antum menyembunyikan darabtu kan? Darabtunya asli takdirnya darabtu Zaidan, ini antum sembunyikan. Untuk menunjukkan ini. Qalu khairan. Mata qala rabbukum? Qalu khairan. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Rabbuna qala khairan. Paham belum? Atau yang semisalnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kadang-kala maf'ul bih itu muncul sendirian, amilnya dibuang. Man darabta Zaidan. Takdirnya apa? Darabtu Zaidan. Paham belum? Itu boleh-boleh saja, enggak ada larangan. Enggak ada iskal. Paham ya? Mata akalta ya akhi? Khubzan. Takdirnya akal tu khubzan. Ya enggak? Mata qatalta, apa yang kamu bunuh? Hayatan. Takdirnya qatal tu hayatan. Paham belum ini? Paham soalnya ya?
Ewa, jadi perlu dipahami. Itu yang boleh-boleh saja, nanti ada yang wajib dibuang. Wah. Wajib dibuang apanya? Wajib dibuang amilnya. Nah, ini masuknya dalam bab yang baru besok insyaallah karena ini enggak ada dalam jurumiyah. Adanya dalam tamimah kotoran ada alfiyah itu bab istighol. Bab istighol bab sibuk-sibuk istighol. Kenapa dikatakan sibuk-sibuk? Karena amilnya udah sibuk dengan apa? Amilnya udah sibuk dengan isim istilahnya sehingga enggak mau disibukkan dengan yang lainnya. Paham ya? Lah terus bagaimana amil yang ada di situ? Amil yang ada di situ dia sudah sibuk dengan isim yang ada di setelahnya. Lah terus bagaimana? Ya karena sibuk itu ada yang dibuang, amilnya dibuang. Paham ya? Itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena butuh renungan yang ekstra ya. Jadi nanti ada kaidah namanya apa? La yajuzu al-istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Itulah yang selama ini kita pelajari, nanti masuknya dalam bab istighol ini. Enggak boleh berkumpul antara mufassir yang menjelaskan dan yang dijelaskan. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang yaitu bab istighol. Kesimpulannya maf'ul bih ini mudah ya. Diartikan apa tadi? Yang ma atau yang di? Yang di. Yang dikenai perbuatan atau yang melakukan perbuatan? Yang dikenai perbuatan. Maf'ul bih hukum asalnya marfu' atau majrur? Mansub. Paham ya? Itu semuanya sudah kita kondisikan, upayakan dipahami baik-baik. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.